Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuridunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada tabiatnya, kepada para keluarganya, dan juga semoga tetap sampai kepada kita semua selaku umatnya. Perkenalkan, di sini saya Wahyudi Ramadan bertindak sebagai moderator. Saya dari kelompok 4 metodologi penelitian dakwah yang berjudul Standarisasi Pengukuran Efektivitas Pengembangan Manajemen Dakwah di Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih II dan Pesantren Bustanul Wildan. Dengan pemaparan yang dibagi-bagi materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, yang diantaranya materi yang pertama yaitu profil Pondok Pesantren Al-Faqih dan visi misinya yang akan dipaparkan oleh Oyum Komalasari. Yang kedua yaitu mengenai pengembangan efektivitas di Pondok Pesantren Al-Faqih yang akan disampaikan oleh Teddy Irawan. Lalu yang ketiga yaitu profil Pondok Pesantren Bustanul Wildan yang akan disampaikan oleh Neng Listina. Lalu yang keempat visi misi Pondok Pesantren Bustanul Wildan yang akan dipaparkan oleh Fahmiatul Fazri. Lalu yang kelima program di Pondok Pesantren Bustanul Wildan yang akan disampaikan oleh Totoh Abdul Rahmat. Lalu yang keenam, pengembangan efektivitas dakwah di Pesantren Bustanul Wildan yang akan disampaikan oleh Wildan Ali Ramdhani. Lalu yang ketujuh yaitu perbandingan efektivitas dakwah di Pondok Pesantren Al-Faqih II dan Bustanul Wildan oleh Ulki Anasih Arif. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil visi misi dari Pondok Pesantren Al-Faqih II. Nah, pesantren Miftahul Huda Al-Faqih II berdiri pada tanggal 3 September 2014. Yang mana Al-Faqih satunya ini berlokasi di Manonjaya, Tasikmalaya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1967, Kyai Haji Khairil Afandi mendirikan pesantren Miftahul Huda di Manonjaya. Kemudian Kyai Haji Khairil Afandi meninggal pada tahun 1994 dan digantikan oleh putra dan menantunya untuk melanjutkan mengurus pesantren Miftahul Huda. Nah, kemudian untuk jumlah santrinya ini kurang lebih dari 8.000 orang. Nah, bahkan Miftahul Huda juga memiliki cabang. Ada Miftahul Huda 1, kemudian ada Miftahul Huda 2. Kemudian salah seorang putra Kyai Haji Khairil Afandi bernama almarhum Umi Hajadali dan memiliki suami Kyai Haji Enjang Sukandar. Nah, yang mana Umi Hajadali mendirikan pesantren karena di Miftahul Huda belum ada pesantren, maka didirikanlah pesantren Miftahul Huda Al-Faqih di belakang Miftahul Huda Pusat. Setelah Miftahul Huda Al-Faqih didirikan pada tahun 2000, nah kemudian Al-Faqih II ini didirikan pada tahun 2014. Berhubungan Al-Faqih satu hanya memiliki jenjang santri SD, SMP, SMA dan tidak memiliki sekolah perguruan tinggi. Nah, maka sebagian besar mahasiswa Al-Faqih 1 melanjutkan studinya yaitu di daerah Bandung, tepatnya di UIN. Maka Ustadz diutus untuk membuat sebuah pesantren untuk menampung para mahasiswa Al-Faqih 1 yang sedang menempuh belajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagian besar siswa melanjutkan dari Al-Faqih 1. Di awal pada tahun 2014 hanya ada 10 santri Al-Faqih. Nah, pada tahun 2015 jumlahnya bertambah 30 orang bercampur dengan santri non-Faqih Al-1. Nah, pada tahun 2016 sampai 2018 hanya ada sekitar 200 mahasiswa baru. Dari akhir 2019 hingga 2021 corona dan ditutup tahun 2002 baru dimulai, dan
kembali dengan 5-16 siswa hingga tahun 2023. Jumlah siswa atau jumlah santrinya sekarang sekitar 300 santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih 2, yang mana memiliki visi misi yang jelas. Yang pertama, mencetak muttaqin, orang yang bertakwa. Dia mencari ilmu agama hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah imamul muttaqin, pemimpin yang bertakwa, jadi dia akan menjadi imam. Yang ketiga adalah ulamaul amilin, dibutuhkan bukan hanya di kampungnya saja tapi juga di daerah yang lain. Nah, para ulama dan dai kondang. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang adapun perbandingan aktivitas dan pengembangan dakwah antar Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih 2 dengan Pondok Pesantren Bustanul Wildan adalah sebagai berikut. Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Faqih 2 memiliki beberapa objek yang tidak hanya kepada santri tetapi diharap memiliki dampak kepada masyarakat, di antara lain. Yang pertama, menetap prioritas mengembangkan dakwah dari waktu yang relatif singkat dengan materi yang terusun. Dengan memberi materi adalah orang yang berkomitmen secara pengembangan materi dengan cara unik dalam mengukur efektivitas pengembangan dakwah diukur dari perilaku santri. Yang kedua, meningkatkan dilihat dari materi yang disampaikan dengan materi baru dari kitab-kitab yang juga tidak semua orang miliki. Yang ketiga, pengembangan dakwah belajar baik keren karena memiliki peraturan yang konkret seperti tidak boleh dibonceng dan masuk kamar laki-laki. Jika ada santri yang jarang masuk, maka diperanakan untuk pindah ke pesantren yang lain. Yang poin keempat, target terdekat ingin melakukan praktek pengurusan jenazah dan memberikan kain kafan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang profil dari Pondok Pesantren Bustanul Wildan, yang mana pesantren ini didirikan oleh Kiai Haji Tajus Subki atau bisa disebut juga sebagai Mama Uki bin Kiai Haji Syafi'i pada tahun 1949. Tepatnya pesantren ini berada di Jalan Tanjakan Sari nomor 24, RT 2, RW 21, Desa Cilenyi Wetan, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Kemudian dalam perkembangannya pesantren ini memiliki santri, yang mana santrinya itu tidak hanya di Kampung Cilenyi saja, tetapi ada beberapa dari luar Kabupaten Bandung. Dan selain itu pada tahun 1989 Kiai Haji Tajus Subki itu wafat dan meninggalkan 10 orang putranya. Selain itu, beliau juga memiliki cita-cita dalam memperjuangkan dan menyebarluaskan agama Islam. Dan selanjutnya, cita-cita beliau ini dilanjutkan oleh para putra dan mantunya. Nah, putra yang tertua dari beliau ini meneruskan pesantren Al-Quran yang berada di Limbangan, Garut. Estafet kepemimpinan di Pondok Pesantren Bustanul Wildan sendiri diserahkan kepada mantunya, yaitu Kiai Haji Yazid Bustami sebagai sesepuh dan pimpinan pesantren oleh Kiai Haji Agus Mastur. Kemudian dengan usianya yang sekarang telah mencapai 60 tahun, Pondok Pesantren Bustanul Wildan ini telah memiliki sarana dan fasilitas pendidikan, diantaranya 2 buah masjid madrasah, kemudian 3 asrama putri, dan juga ada 4 asrama putra. Dengan jumlah santri kurang lebih itu 500 orang, dan juga ada ribuan alumni yang tersebar di seluruh pelosok Jawa Barat. Sebagian juga ada yang dari luar Pulau Jawa. Nah, kemudian adapun untuk kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Bustanul Wildan ini, diantaranya yang pertama itu ada pengajian harian, pengajian bulanan, kemudian ada juga pengajian mingguan, yang mana ini kegiatan ini dilakukan oleh santri dan juga masyarakat sekitar. Selanjutnya ada juga koperasi pondok pesantren atau kopontren ya, dan juga ada BMT. Kemudian selanjutnya mereka juga mempunyai kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH.
dan juga ada lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat atau LM3, dan juga selanjutnya ada juga Madrasah Diniyah Takmiliyah, kemudian juga daerah, dan direncanakan mungkin ke depannya program jangka panjang akan ada YDPMP Bustan. Nah, pondok ini juga ingin menyelenggarakan atau ingin memiliki madrasah Ibtidaiyah atau MI, kemudian juga Sanawiyah atau MTS, dan kemudian juga ada Madrasah Aliyah atau MA, dan mungkin untuk kedepannya mereka juga ingin memiliki Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Di sini saya akan memaparkan sebuah visi dan misi Pondok Pesantren Bustanul Wildan. Pondok Pesantren Bustanul Wildan itu tentunya dari beberapa pondok pesantren mempunyai visi misi itu tersendiri. Salah satu visi di pesantren Bustanul Wildan ialah menjadi lembaga Islam yang kokoh dalam melahirkan generasi salafiyah berakhlak mulia dan berwawasan dunia dan agama. Jadi visi Pondok Pesantren Bustanul Wildan itu menjadikan lembaganya yang kokoh dan melahirkan para santri-santrinya itu yang menjadi generasi salafiyah serta berakhlak mulia dan berwawasan, tidak hanya berwawasan di agama saja, melainkan berwawasan dunia agama gitu. Dan yang selanjutnya ada misi Pondok Pesantren Bustanul Wildan. Pondok Pesantren Bustanul Wildan itu mempunyai 3 misi ya. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan pelayanan kepada santri. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu efektivitas dakwah yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Bustanul Wildan. Efektivitas dakwah tercermin pada sejauh mana objek pada dakwah tingkat individu mengalami perubahan yang benar dan makin lengkap pemahamannya terhadap akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah sebagai inti ajaran Islam. Terkait rencana mengembangkan dakwah yang diinginkan oleh Pondok Pesantren Bustanul Wildan, ini adalah mengefektifkan kembali jam dan program yang sudah ada agar lebih berjalan dengan baik. Karena sudah 2 minggu ini belum mulai kembali dikarenakan ada beberapa kendala yang menghambat, seperti beberapa hari yang lalu adanya acara nikahan, sedang diliburkan jadwal pesantren di Bustanul Wildan, dan ada juga keinginan terhadap efektifnya dakwah di Bustanul Wildan, yaitu adanya ziarah Wali Songo lagi. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait program ataupun kajian yang ada di pesantren Bustanul Wildan ini. Nah, adapun program ataupun kajian yang dilakukan oleh pesantren Bustanul Wildan ini, yaitu diantaranya mereka itu membagi para santri itu menjadi 4 kelas. Yang pertama ini ada kelas mubtadi. Nah, kelas mubtadi ini juga dibagi lagi menjadi 2, kelas A dan B. Nah, kelas mubtadi ini diperuntukkan untuk santri baru di pesantren Bustanul Wildan ini, yang mana mulai ngajinya itu dari setelah sholat berjamaah subuh sampai jam 6 pagi. Nah, adapun kegiatan mengajinya ini atau kajian ini seperti mengaji kitab Nahu Shorof, dan juga kitab fikih dasar, seperti
Sapinah. Nah, lalu yang kedua ada kelas Ibtidaiyah. Nah, kelas Ibtidaiyah ini satu tingkat lebih tinggi dari kelas Mubtadi, yang mana ini diperuntukkan untuk santri yang sudah 1 tahun berada di Bustanul Wildan ini, atau sudah 1 tahun mondok di pesantren Bustanul Wildan. Nah, sama juga kegiatan ngajinya itu dimulai dari subuh sampai jam 6 pagi. Nah, adapun kitabnya juga sama di bidang nahwu dan fikih, namun kitabnya ini atau kitab yang dikajinya ini lebih tinggi satu tingkat daripada kelas Mubtadi tadi, seperti Sorogan MDT, Jurumiyah, dan juga Riyadul Badi'ah. Nah, lalu ada pun kelas selanjutnya itu ada kelas Aliyah. Nah, ini merupakan sebuah kelas lanjutan yang mana diperuntukkan untuk santri yang sudah 2 tahun mondok di pesantren Bustanul Wildan ini. Sama waktu ngajinya juga setelah sholat subuh berjamaah sampai jam 6 pagi. Nah, sama kasusnya seperti tadi, yaitu tetap sama di bidang yang sama, nahwu, sorof, dan juga fikih. Namun kitabnya yang DIY ini lebih tinggi satu tingkat dari kelas Ibtidaiyah tadi, seperti itu. Nah, setelah itu dilanjut ke kelas Amsilat. Nah, kelas Amsilat ini merupakan tingkatan yang paling atas di pesantren Bustanul Wildan ini, ataupun lebih disebut kelas paling tinggi yang ada di pesantren Bustanul Wildan ini. Nah, mana ini diperuntukkan untuk santri yang sudah mondok selama 4 tahun di pesantren Bustanul Wildan ini. Sama, kegiatannya itu dimulai dari subuh sampai jam 6 pagi. Dan kitabnya juga lebih tinggi lagi tentunya. Itu untuk kelas Amsilat ini lebih ke kitab yang puncak gitu lah, seperti kitab Alfiyah, lalu Sulam Munawarok, seperti itu. Nah, apakah hanya kegiatan mengaji saja yang ada di Bustanul Wildan ini? Tentunya tidak. Ada juga kegiatan yang dilakukan oleh santri di setiap seminggu sekali, yaitu ada di malam Sabtu itu yang digurui oleh sesepuh Ponpes Bustanul Wildan ini, yaitu mengaji kitab Duratun Nasihin. Nah, ini merupakan kitab yang paling tinggi lah, atau bisa disebut dengan pengajian mingguan yang ada di pesantren Bustanul Wildan ini. Nah, kemudian kegiatan di malam minggu ada juga mengaji Al-Quran dan tajwid, yang mana selain pengajian santri ini juga ada pun pengajian ibu-ibu yang dilakukan seminggu sekali, yang sering dilakukan pada hari Senin pukul atau jam 8 pagi sampai jam 11 siang di Darul Ulum ataupun di wilayah kompleks pesantren Bustanul Wildan ini sendiri. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke moderator. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai perbandingan efektivitas dakwah antara Pondok Pesantren Al-Faqih 2 dan Bustanul Wildan. Yang pertama kita beralih ke Al-Faqih 2 dulu, yang mana di dalam PowerPoint kita bisa lihat bersama bahwa Pondok Pesantren Al-Faqih 2 itu memiliki objektif yang diantaranya adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan atau pengajian itu tidak hanya kepada santri. Namun di Al-Faqih 2 ini juga lebih lebih memperluas gitu pengajiannya ya, sehingga masyarakat sekitar pun diperbolehkan untuk mengikuti pengajian di dalamnya. Ya, bahkan dianjurkan, karena secara definisi ya, pengurus atau orang yang berada di balik Pondok Pesantren Al-Faqih 2 ya, atau ustadz di sini
lebih memiliki pemikiran bahwa orang yang membutuhkan ilmu adalah orang yang datang ke tempat ilmu tersebut. Jadi bukan si pondok ini yang mencari santri, tapi pondok inilah yang menunggu santri yang ingin benar-benar belajar di dalamnya. Ya. Kemudian di samping itu Pondok Pesantren Al-Faqih 2 ini menerapkan atau memberikan informasi, ilmu pengetahuan tentang agama, ilmu keagamaan lah bisa dibilang seperti itu, tidak monoton. Jadi di setiap pertemuannya, di setiap hari demi harinya selalu ada ilmu-ilmu baru, selalu ada kisah-kisah baru dari kitab-kitab baru yang memang kitab ini jarang dijamah oleh pondok pesantren lain karena memang dengan harga yang sangat mahal dan lain sebagainya. Namun di Pondok Pesantren Al-Faqih ini menerapkan hal tersebut sehingga masyarakat pun tertarik untuk mendengar kisah-kisah dan cerita-cerita baru tersebut. Dan juga di samping itu ustadz yang ada di dalamnya juga memiliki intelektual yang tinggi sehingga pengemasan materi itu dapat berlangsung secara maksimal dan optimal tentunya. Kemudian kita beralih ke Pondok Pesantren Bustanul Wildan, yang mana pondok ini memiliki objektif diantaranya saat ini itu lebih kepada infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi Pondok Pesantren Bustanul Wildan ini saat ini sedang dalam pengembangannya, yang mana pondok ini ingin untuk membuat MTS seperti itu ya, kemudian MI, kemudian MA, bahkan sekolah tinggi agama Islam juga ya. Nah, itu merupakan salah satu objektivitas dalam pengembangan dakwah yang sedang mereka usungkan saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui di awal juga sudah dijelaskan bahwa Bustanul Wildan ini sudah ada sekitar 60 tahunan di Cileunyi. Sudah bisa dibilang pondok pesantren yang tua lah seperti itu ya. Dan mereka juga memiliki sistem kepengurusan yang mana memang ya seperti halayaknya pondok pesantren modern gitu ya. Jadi ada struktur atau ya dibilang organisasinya lah di dalam Pondok Pesantren Bustanul Wildan ini. Seperti itu. Kemudian di samping itu juga ada persamaan yang mana mereka atau dua pondok pesantren ini mengemas atau memiliki pemikiran bahwa dalam mengukur efektivitas dakwah mereka masing-masing yaitu dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh santri tersebut. Jadi mereka masing-masing melihat kegiatan santri, apakah etika akhlak santri ini sudah sesuai dengan apa yang telah mereka dapatkan dalam pembelajaran atau saat mengaji dan lain sebagainya, ataukah tidak. Dan juga mereka juga memiliki punishment dan konsekuensi masing-masing, peraturan masing-masing yang mana memang tidak bisa kita hindarkan karena memang pondok pesantren juga memiliki tujuan masing-masing seperti itu. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Materi demi materi telah tersampaikan dan telah dipaparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.